sebagaimana kita ketahui bahwa perkara Nikita Mirzani ini berawal dari laporan klien kami kepada saudara Nikita Mirzani pada tanggal 15 Mei tahun 2002 yang lalu. Lalu polisi melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Waktu itu dipanggil untuk klarifikasi, dipanggil untuk BAP. Yang bersangkutan tidak mau datang. Nikita masih ingat ya, waktu itu dipanggil 2 kali tidak datang. Akhirnya polisi kemudian penyidik Polres Serang Kota kemudian melakukan tindakan penangkapan waktu itu. Ya, kemudian besoknya dibebaskan dengan kewajiban wajib lapor. Kan begitu. Itu awal ceritanya. Nah, tadi ditanyakan apa sih yang dituduhkan? Nah, ini saya ulang lagi. Yang dituduhkan itu adalah pasal 27 ayat 3, ini tentang pencemaran nama baik, tentang penistaan, Undang-Undang ITE, diduga menimbulkan kerugian material sehingga dijuntukan dengan pasal 36. Lalu dijuntukan juga dengan pasal 45 ayat 2 dan dijuntukan dengan pasal 51 ayat 2, junto pasal 310, pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semuanya itu bicara mengenai pencemaran nama baik. Oke Bang. Ancaman hukumannya jika terbukti pasal 23 junto 36, junto 45, junto 51, jika itu terbukti Undang-Undang ITE-nya ya, maka ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara dan denda maksimal adalah 12 miliar rupiah. Jadi begini, tidak ada orang itu kebal hukum. Semua orang, kita semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Asasnya itu namanya equality before the law. Ya, non-discrimination principle, berlaku sama depan hukum. Jadi saya berharap siapapun jangan merasa bahwa dia itu kebal hukum. Republik ini tidak ada satu orang pun yang kebal hukum, termasuk saudari Nikita Mirzani, termasuk saya pun, Pak Vino, kita semua tidak ada yang kebal hukum. Melakukan tindak pidana, siap-siaplah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini ya, saya jelaskan ya, kejahatan cyber itu terutama terkait dengan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE itu secara teori itu bisa dilaporkan di mana saja di seluruh Indonesia. Kebetulan saja pada saat itu saudara Dito membuka Instagram dan menemukan posting itu berada di wilayah Serang sehingga melaporkan di sana. Itu saja, nggak ada. Tidak ada urusannya. Apa masalahnya dengan Dito Mahendra? Nggak ada masalah. Justru dia yang bermasalah, makanya dilaporkan. Ya. Jadi begini juga, jangan juga seolah-olah karena dia masuk penjara, ditahan, masuk tahanan sekarang, bukan penjara, ditahan. Kalau dia ditahan, lalu orang lain juga harus ditahan. Saya kira nggak benar juga. Menahan orang itu tidak semudah itu. Harus ada alasan hukumnya kuat untuk itu. Nggak bisa main tahan-tahan aja, kan begitu. Jadi begini, sesuai ketentuan, pada saat penuntutan ini diserahkan oleh pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan, ini kan jaksa kemudian akan mempelajari berkasnya, mempersiapkan rancangan tuntutannya dan dakwaannya. Nanti dakwaan dan berkas perkara dan semuanya tersangka akan dikirim ke pihak pengadilan negeri Serang, lalu kemudian akan disidangkan. Nah, masa penahanan 20 hari itu adalah dalam kerangka untuk mempersiapkan seluruh proses persiapan sampai pelimpahan itu. Kalau dianggap perlu bahwa selama 20 hari ini ke depan proses persiapan pelimpahan ke pengadilan itu belum cukup, jaksa punya kewenangan untuk memperpanjang lagi. Itu kewenangan oleh undang-undang diberikan kepada kejaksaan untuk melakukan itu. Tetapi, jika dalam 20 hari ke depan ini proses ini dirasa sudah cukup, waktu ini dirasa sudah cukup dan sudah terjadi proses pelimpahan, maka kewenangan menahan itu tidak lagi berada di kejaksaan, tetapi berada di pengadilan, dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kan sudah pernah dilakukan juga dulu difasilitasi oleh kawan-kawan dari Polres Serang Kota atau penyidik-penyidik sudah memanggil dengan patut
perwakilan dari saudari NM sendiri dengan perwakilannya, lawyernya mungkin nggak pernah hadir juga. Jadi waktu itu saya juga nunggu sampai jam 9 malam di Serang tuh di Polres, beliau nggak datang, ya udah kita pulang gitu. Jadi sampai saat ini pihak dari mereka sih nggak ada pernah melakukan upaya perdamaian dan lain-lain, belum ada. Dan kita nggak tahu, ya kita serahkan ke proses hukum yang berjalan aja gitu. Pertama begini, kepentingannya apa, urusannya apa, ya dia kan bukan pelapornya, ya dia juga bukan pihak yang dirugikan segala macam. Jadi urusannya apa gitu loh, kok ngotot ini harus ini ditahan segala macam, maksudnya apa gitu loh. Ojo dibanding-banding. Itu kan dua kasus yang berbeda. Ini kita bukan merupakan pihak dalam perkara yang ada di pihak Jakarta Selatan. Sama sekali dia bukan pihak pelapor, tidak, yang merasa dirugikan, tidak. Kok ngotot sekali? Nah, kalau dia selalu ngotot mempertanyakan, jangan-jangan dia yang membiayai. Nah, ini pelapor ini, jangan-jangan loh. Menunggangi, mengintervensi. Jadi maksudnya apa? Kan mengintervensi untuk apa sih? Ngotot sekali mengenai kasus yang di Jakarta Selatan. Apa sih di dia? Dia tidak mengalami kerugian apapun. Kenapa dia harus mempersoalkan? Logikanya begitu. Jadi dia bukan tidak jalan logika hukumnya. Jadi ini dua perkara yang substansinya berbeda. Dan begini ya, setiap kasus itu punya karakteristik masing-masing, punya ciri masing-masing. Kalau di sana memang sudah dirasa di Polres Tangerang Kota, Serang Kota, kalau memang itu sudah cukup buktinya, penyidikan sudah memadai, dilimpahkannya wajar-wajar saja. Iya, udah tersangka. Udah tersangka kok. Sedangkan yang di selatan saat ini status kita masih sebagai saksi, nggak ada. Nggak ada. Masih dalam tahap pemeriksaan, barang bukti segala macam, kan itu lagi proses, semua butuh proses gitu. Dan ingat, kita kooperatif. Ya. Mas Dito datang, Mbak Nini datang, diperiksa. Tidak ada melawan petugas, tidak ada juga dalam tanda petik memaki atau mengancam atau menghina petugas, enggak. Baik kalian kita itu menghormati proses hukum yang ada, tidak ada masalah. Berjalan, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, pihak penyidik. Yang harus diperbaiki juga, jangan sampai masyarakat berpikir polisi ini berbeda nih, polisi Serang beda, polisi Jakarta Selatan beda, ya sama semua. Proses hukum kan berjalan sesuai KUHAP, ada aturannya di KUHAP. Ya nggak mungkin main-main lah penegak hukum, yang kalian tahu sendiri lah. Sekarang jenderal aja ditangkap.